Hari ini kita liput kegiatan di Kampung Borowai, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya bersama dengan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua, kita berpelajaran. Jadi kita langsung menuju ke TKP. Ini adalah salah satu bentuk tarian dari umumnya kita di daerah pantai. Khususnya kita sekarang ada di Kampung Borowai, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Jadi prosesi penyambutan sudah selesai, tinggal kita lihat tarian Yospan. This is a very original dancing. Indah. Kampung Borowai. Wah, indah. Apa ini kampung? Terlalu indah. Kampung Borowai, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus ini akan terus memperbarui kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi manusia yang rohani. Yang kedua, bahwa kasih karunia yang menyelamatkan ini juga mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Orang yang sudah berada dalam kasih karunia Allah akan mengalami proses pendidikan yang mengandung arti pendisiplinan, sehingga kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah akan menjadi orang-orang yang memuliakan Allah.
Karena tujuan dari pendidikan atau disiplin dari Allah adalah supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, seperti yang nyata dikatakan dalam Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Yang kedua adalah ada karunia yang menyelamatkan itu memberi kita upah. Dikatakan di ayat 13 dan 14 tadi. Jadi kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk Roh Kudus dan menundukkan diri kita pada kehendak. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Efesus 2 ayat 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita ingat bahwa semua yang kita alami dan rasakan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam semangat Pentakosta, saya mau sampaikan selamat merayakan Pentakosta. Selamat beribadah Tuhan yang baru, dan selamat mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan Kristus dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kiranya paduan suara dunia seluruh dipersilakan. God.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya silakan untuk berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala tempat dan segala zaman. Kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama menurut rumusan pengakuan iman Rasul. Kita ucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup kekal. Ku percaya dan kesembuhan. Ku percaya hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan oleh kasihan iman, sama-sama bersengsara, sama-sama bersenang, sama-sama sukacita, sama-sama diteru, sama-sama berkata, sama-sama berkata. Sungguh amat manis bagiku senang, bersehati terus di dalam kasih, tidak kasih yang bukan terlebih, sama kasih Tuhan Yesus yang setia dan jaga yang merasa diri, ini lagi pun desa, tidak ada yang mengiri akan kawan-kawannya, tapi sama-sama rasa satu dalam Tuhannya. Oh, betapa sungguh indah hidup dalam kasih-Nya. Sungguh amat manis lagi pun senang, bersehati terus tidak lama kasih, tidak kasih yang bukan terlebih, sama kasih Tuhan Yesus yang setia dan satu saja dalam Tuhan, satu juga Roh Kudus, satu dalam pengasihan yang bukan berbeda, buang dan pergi berjanji, pupuk persekutuan, agar sama-sama benci akan hak persekutuan. Sungguh manis lagi pun senang, hati terus di dalam Al-Masih, tidak kasih yang bukan terlebih, sama kasih Tuhan Yesus yang setia dan teguh.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16-29. Kita memuji Tuhan bersama untuk mengiringi persembahan ini di dalam nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan seterusnya hingga selesai persembahan jalan. Jiwa puji Raja surga bawa persembahanmu dan kata-kata seterusnya. Jiwa puji Raja surga bawa persembahan di kesukaran semua, diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan, seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah. Ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya Bapa. Kami ini bunga saja, air habis musimnya, tapi keadaan Mari kita berdoa. Oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua diselamatkan, kami semua diperkenankan Tuhan untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kami semua boleh mengalami pertumbuhan iman yang semakin dewasa, dan di hari ini pertumbuhan itu terwujud lewat pentabisan dan peresmian gedung gereja Jemaat GKI Ebenezer Barawai sebagai tempat kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan perkenan-Mu bagi kami di hari ini, dan teristimewa bagi jemaat GKI Ebenezer Barawai. Kiranya apa yang kami lakukan di hari ini akan menjadi suatu peringatan bagi kami bahwa disinilah Tuhan hadir dan bersamanya. Sehingga sebagai jemaat kami akan selalu datang ke rumah Tuhan segala dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua untuk menaikkan puji syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung. Oleh karena kasih dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga tepat pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024, Jemaat Ebenezer Barawai dapat melaksanakan
pada penghabisan dan peresmian gedung gereja GKI Ebenezer Parawai. Atas nama panitia pembangunan gedung gereja GKI Ebenezer Parawai dan seluruh wakil jemaat GKI Ebenezer Parawai, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua Bapak, Ibu donatur dan pemerintah daerah yang telah membantu panitia untuk memberikan sumbangan baik secara moral maupun material untuk menyelesaikan melalui satu proses pergumulan yang panjang oleh warga jemaat Parawai, dan dengan tekad yang kuat masyarakat bersama panitia memulai pembangunan gedung gereja GKI Ebenezer Parawai ini sehingga selesai dan dihabiskan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024. Mensyukuri dihabiskannya gedung gereja GKI Ebenezer Parawai, saya ingin menyampaikan bahwa sejak kami panitia pembangunan dibentuk 20 tahun yang lalu, kami bekerja tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saja kendala yang kami panitia alami, yaitu biaya pembangunan gedung gereja yang membuat rencana awal pembangunan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 5 tahun. Namun setelah peletakan batu pertama tahun 2005, pembangunan gereja ini mengalami kendala. Pembangunan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, baru kami panitia melanjutkan pembangunan fondasi gereja. Setelah pembangunan fondasi gereja, kami panitia bersama warga jemaat melakukan pencarian dana dan dilanjutkan dengan pembangunan dinding dan atap gedung. Kemudian kami panitia melanjutkan pembangunannya hingga rampung selesai. Walaupun belum 100% sempurna, tapi itulah keterbatasan kami panitia. Izin membacakan bantuan-bantuan yang telah kami panitia terima baik secara material maupun moral. Bantuan berupa uang. 1. Usaha dana panitia dan warga jemaat sebesar Rp171.500.000. 2. Bantuan keagamaan dari dana kampung 30 juta. Bantuan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen 150 juta. Bantuan Kementerian Agama Kepulauan Yapen 15 juta. Bantuan Bapak Benyamin Kaisori 80 juta. Bantuan Bapak Marin Surabaya 1 juta. Bantuan Bapak Tony Pesar 1 juta. Bantuan Bapak Salmon Wamea 1 juta. Bantuan Bapak Deki Indesi 5 juta. Bantuan Bapak Andreas Tomuma 1 juta. Bantuan Bapak Martinus Tugiri 10 juta. Bantuan Bapak Kepala Kampung Esau 500.000. Bantuan Bapak Yunus Muri 3 juta. Bantuan Bapak Daniel Reba 1 juta. Jumlah keseluruhan 569 juta. Bantuan berupa barang, bantuan semen dari Bapak Yunus Muri dan Absalom Pranu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua warga jemaat GKI Ebenezer Parawai dan seluruh donatur yang telah membantu kami panitia menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Hormat kami panitia pembangunan gedung gereja Ebenezer Parawai tertanggal Iska Purbayus, Ketua Panitia. Laporan panitia peresmian gedung gereja GKI Ebenezer Parawai. Yang terhormat Pemkab seluruh GKI di Tanah Papua, yang terhormat pejabat Gubernur Provinsi Papua akan diwakili oleh staf ahli Bapak Julianus Mambai SPD TNC. Yang terhormat Kapangul Kementerian Agama Bapak Pendeta Hussein Lestari. Yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak William Setiar Mandiri TNC. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang terhormat dan Forkompinda Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang terhormat Ketua Klasis Yapen Timur Bapak Pendeta Herman Asro SSI. Bapak Ibu Pendeta Jemaat dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengiringi suasana bahagia dan syukur kita di hari ini, saya ingin untuk mengajak kita semua memberikan pujian, syukur dan hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang agung. Untuk sambutan yang pertama akan
disampaikan oleh pejabat Gubernur Provinsi Papua, yang akan disampaikan oleh staf Gubernur Provinsi Papua bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Provinsi Papua. Dalam hal ini Bapak Ciprianus Mambai SPD Indonesia. Pada Bapak dipersilakan. Shalom. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sebelum saya membacakan sambutan pejabat Gubernur Provinsi Papua, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pejabat Gubernur karena tidak bisa hadir bersama-sama dengan keluarga jemaat di tempat ini, karena Pejabat Gubernur juga sedang melaksanakan kunjungan kerja di Pulau Rufo. Ya, Rufo. Yang saya hormati Badan Pekerja Sipil DKI di Tanah Papua, yang saya hormati Badan Pekerja Klasis DKI Jawa Timur, yang saya hormati pejabat Bupati Kepulauan Cabai, yang saya hormati Sekretaris Daerah Pak Bopek, yang saya hormati para pemerintah hamba Tuhan, Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Indonesia Barawai, yang saya hormati Forkopimda kalau ada yang hadir pada kesempatan itu, dan yang saya hormati Kepala OPD yang hadir pada kesempatan itu, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian keluarga jemaat Kampung Barawai, dan yang saya hormati juga istri dan Nabil yang Timur ada bersama-sama ini. Pertama-tama saya ajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan setianya Tuhan, sehingga kita berkenan bersama-sama dengan jemaat PBDC Barai pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menghadiri acara yang berbahagia dan bersejarah di dalam perjalanan kehidupan jemaat dan masyarakat di Kampung Barawai, yaitu acara tentang misa yaitu gereja PBDC Barai. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh warga jemaat GKI PBDC Barawai atas kerja keras dan perjuangan yang dilandasi iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sehingga dapat merampungkan dan menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini dengan baik. Satu hal yang pasti bahwa pembangunan gedung gereja telah melalui suatu proses pergumulan yang panjang oleh warga jemaat GKI PBDC Barawai, dan dengan tekad yang kuat jemaat memulai pembangunan gedung gereja GKI PBDC Barawai sejak tahun 2003 hingga pada hari ini Sabtu 25 Mei tahun 2024 telah rampung selesai. Hadirin yang saya kasihi dan saya banggakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga. Ayat ini menggambarkan bahwa gereja yang dibangun sekarang sudah rampung bukan karena mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada seluruh warga jemaat GKI PBDC Barawai
yang sudah memprioritaskan pembangunan gedung gereja ini. Semuanya ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita semua jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam sebuah perkara kehidupan. Bersyukuri pentabisannya gedung gereja GGRI Separawai. Saat ini merupakan suatu sejarah baru dalam perjalanan kehidupan berjemaat yang tentunya baik sebagai pendeta, guru jemaat, majelis jemaat atau warga jemaat akan termotivasi untuk lebih meningkatkan tugasnya sebagai pelayan Tuhan dan umatnya. Hadirin yang berbahagia dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan untuk dapat melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerima dan engkau akan berdiri. Sekali lagi terima kasih yang tertinggal untuk disampaikan kepada warga jemaat GKI MBS Separawai dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Riau secara khusus distrik Raibah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili penjabat gubernur Provinsi Papua Dr. Heru Masukun Rituan Masukun SK. Sekian dan terima kasih. Dan sebelum saya kembali ke tempat pada kesempatan ini, ada sumbangan dari Gubernur Provinsi Papua yang akan saya serahkan kepada panitia. Mohon panitia supaya mengambil. Yang diwakili oleh staf Gubernur Provinsi Papua, Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Supriyanus Mumbai SPD MPSI dan sekaligus ucapan terima kasih terhadap sumbangan yang telah diberikan kepada panitia. Sambutan yang berikut akan disampaikan oleh penjabat Kabupaten Kepulauan Riau kepada Bapak William R. Mandiri SIP MPSI dipersilakan. Penjabat Gubernur Papua yang mewakili, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Kementerian Agama Provinsi Papua atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua MRT Provinsi Papua dan anggota atau yang mewakili, yang mulia, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau dan anggota dan rekan hadir, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, yang saya hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang hadir kesempatan pagi hingga sore hari ini, yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah, yang saya juga hadir bersama-sama dengan kami di sini, yang saya hormati Kepala Distrik Raibawi, Kapolsek, dan Ramil Jatim Timur, yang saya hormati Badan Pekerja Senior GKI Wilayah 4 Yapen, Bauken, dan Membelang Raya, yang saya
yang saya hormati para hamba Tuhan dari denominasi gereja dan elemen-elemen masyarakat di wilayah distrik Rayon Bawi, yang saya hormati kepala kampung dan Bamuskam di wilayah distrik Rayon Bawi, yang saya hormati pelaksana harian Majelis Jemaat, panitia peresmian dan warga jemaat PKI Ebenezer Barawai yang berbahagia, dan semua rekan-rekan media cetak, media elektronik yang hadir bersama-sama di sini. Shalom. Shalom. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengawali sambutan atau penyampaian saya sebagai pejabat bupati di kesempatan yang berbahagia ini dan penuh dengan sukacita, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di surga, karena hanya atas kasih dan perkenannya saja kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama dalam ibadah peresmian dan penghabisan gedung gereja baru Jemaat PKI Ebenezer Barawai Kelas Siap Penting. Hadirin dan warga jemaat yang diberkati Tuhan, peresmian gedung gereja hari ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah langkah kemajuan dalam pembangunan bidang keagamaan bagi umat Kristiani yang harus kita syukuri bersama, baik oleh jemaat, masyarakat, dan pemerintah, karena dengan adanya gedung gereja yang baru ini diharapkan akan meningkatkan semangat pelayanan, tetapi juga semangat peribadatan di tengah persekutuan jemaat PKI Ebenezer Barawai. Tadi Bapak Pendeta sudah tahu, jangan kosong tempat. Hari ini pemohon datang kembali, ya. Lodeng tadi yang tadi kita sudah buka untuk pertanda bahwa itu undangan Tuhan datang di tempat ini. Jangan kita begini terus tidak ada orang datang di sini. Seperti tadi Bapak kita kasih tahu. Jangan cuma tanggal 24 Desember, tanggal 31 malam mau tempat. Tidak boleh. Hari-hari harus tersebut dilakukan supaya Bapak Ibu diberkati. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada jemaat atas kerja keras, kerja nyata dan kerja samanya dalam menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan pembangunan gedung gereja ini. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa pencapaian yang diraih ini tidak terlepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan, tapi juga yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga gedung gereja Jemaat GKI Ebenezer Barawai dapat kita resmikan pada hari ini. Tadi laporan ketua panitia, kalau tidak salah mulai dibangun 2004, ya, dengan peletakan batu pertama di tahun 2005. 20 tahun sudah lalu, ya. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Bapak Ibu warga jemaat saling menolong walaupun dalam keterbatasan. Dan Tuhan tetap memberikan berkat bagi Bapak dan Ibu untuk selalu konsen dalam membangun rumah Tuhan. Hagai 2 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Tuhan kasih tahu untuk Hagai, ketika kamu membangun rumah Tuhan, maka kalian akan diberkati. Hari ini akan diberkati mereka yang sudah membuat tempat ini menjadi rumah Tuhan. Maka Bapak Ibu warga jemaat akan diberkati. Menjaga dan merawat gedung gereja hendaklah diawali dengan menjaga hati atau perilaku hidup dan merawat tubuh
kita agar selalu bersih dan memancarkan kebaikan bagi orang lain. Karena hati dan tubuh kita adalah gambaran baik Allah yang sesungguhnya. Hadirin dan jemaat Tuhan yang berbahagia, melalui persamaan kita pada momentum peresmian gedung gereja hari ini, saya juga ingin menambahkan satu hal, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang kemarin sudah terlaksana dengan baik. Seluruh masyarakat yang ada di distrik Taibawi boleh melaksanakan tugas itu dengan baik dan mengawal itu dengan baik, sehingga pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Semua para keamanan yang turut mendukung pelaksanaannya, saya menyampaikan terima kasih. Begitu juga semua pelayan pemerintahan yang juga membantu di dalam memberikan penyampaian berkaitan dengan pileg dan pilpres yang sudah terlaksana beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Hari ini tahapan-tahapan sudah dilaksanakan. Warga jemaat, pelayan turut serta dalam berbagai kegiatan, tetapi juga mengarahkan seluruh elemen warga jemaat untuk terus berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada bulan November yang akan datang. Sebagai mitra para tugas dan kerja dalam konteks ini, yaitu adalah mendoakan seluruh proses dan tahapan persiapan yang dilakukan dan dapat berjalan dan aman, damai, serta menjaga jemaatnya untuk tetap ada dalam persekutuan yang teguh meskipun memiliki perbedaan pandangan politik. Jemaat adalah warga negara yang memiliki hak berdemokrasi, tapi berdemokrasilah secara sehat dan bermartabat, guna menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan berkepribadian takut akan Tuhan untuk memimpin Papua, terlebih khusus memimpin Kabupaten Kepulauan Yapen 5 tahun ke depan. Itulah beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi jemaat yang berbahagia di hari ini yang penuh dengan sukacita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menggunakan gedung gereja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Pejabat Bupati Kepulauan Yapen William R. Mandiri. Demikian sambutan dari Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Staf ahli pejabat gubernur Provinsi Papua dan rombongan dan Jayapura yang saya hormati dan kasihi, Tuhan Yesus. Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta Bapak Ibu para pimpinan OPD, rombongan dari seluruh yang datang di hari ini, saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kepala Distrik Bali dan seluruh jajaran, Raja Prawil, Kapolsek Yapen Timur, Pak Kasat yang saya hormati, para pekerja klasis GKI Yapen Selatan dan seluruh pelayan firman seklasis Yapen Selatan yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, Bapak dan Ibu Majelis dan seluruh warga jemaat GKI Ebenezer Parawai yang saya hormati dan kasihi. Syukur kepada Tuhan dan sukacita yang besar di hari ini dalam prosesi pertabisan dan peresmian ini kita berkumpul bersama-sama, dan secara khusus orang-orang terkasih kita, Bapak dan
dan Ibu para pimpinan kita dalam lembaga pemerintahan boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam acara. Mari kita berikan aplaus untuk kehadiran Bapak Ibu yang juga adalah anak-anak kami yang Tuhan percayakan untuk bekerja melayani baik di Provinsi Papua dan secara khusus di Kabupaten Kepulauan Niaga. Saya singkat saja, Bapak dan Ibu sekalian. Saya pada akhirnya juga harus minta maaf kepada panitia dan jemaat yang mengirim undangan resmi langsung kepada Sinode. Dan hari ini pimpinan harian Sinode yang ada di Jayapura hanya 2 orang, yang lain semua ada di luar. Dan hari ini mereka ada ibadah syukur bersama-sama dengan Pak Ketua Sinode yang sudah kembali berobat dari Jakarta. Sehingga petunjuk diberikan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Bapak dan Ibu, kita mengucap syukur karena satu hal saja, Ebenezer. Bapak Ibu jemaat Ebenezer Barwai, itu yang bikin kita ucap syukur di hari ini, karena Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong jemaat dan seluruh majelis pelayan dalam pekerjaan pembangunan ini. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang saya sampaikan adalah bahwa kita membangun rumah Tuhan bukan supaya kita diberkati. Ingat itu baik, Bapak. Bapak Ibu bangun rumah Tuhan ini bukan supaya Bapak dan Ibu dapat berkat. Salah kan? Tetapi karena Bapak Ibu telah menerima berkat Tuhan, maka Bapak Ibu membangun rumah Tuhan ini. Tuhan tidak pernah tidak memberikan berkat bagi setiap pribadi dan keluarga dalam jemaat ini. Sehingga hari ini rumah Tuhan ini jadi karena berkat yang telah Bapak dan Ibu saudara terima dari Tuhan. Kita sudah mentabiskan rumah Tuhan ini sebagai tanda bahwa Tuhan tinggal di sini, Bapak Ibu saudara. Dan dari rumah Tuhan inilah akan terus mengalir berkat-berkat Tuhan, seperti tadi Bapak Bupati bilang, Bapak staf ahli bilang. Catatan terakhir dari saya, Bapak Ibu, tentang berkat Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan berkat itu ke sini, ke gunung Sion. Tuhan memerintahkan berkat seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, ke gunung Sion, Bapak Ibu, ke rumah Tuhan ini. Ketika pendeta penatua berdiri di atas mimbar, dialah representasi Tuhan yang ada di dalam jemaat. Jadi berkat dari embun gunung Hermon itu turun di gunung Sion, turun di gereja, turun di mimbar. Dari mimbar dan dalam rumah Tuhan itu baru berkat itu dia mengalir. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Karena itu tadi di khotbah saya bilang, Bapak Ibu hari ini tuh harus masuk gereja. Kenapa? Supaya dapat berkat. Bapak Ibu majelis yang tidak masuk gereja hari ini jangan pilih ibadah. Mau kasih berkat apa? Mau kasih berkat dari mana? Berkat itu dari sini, Bapak Ibu. Karena itu ketika habis ibadah, pelayan di atas mimbar dia bilang, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan segera. Berkat itu yang Bapak Ibu bawa pulang, kasih buat istri anak di rumah. Ketika Bapak dan Ibu pimpin ibadah, kasih berkat yang terima dari sini, dari gunung Sion. Itu yang saya bilang, Bapak Ibu harus masuk ibadah hari ini, supaya berkat Tuhan itu turun juga ke Bapak Ibu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sion itu rumah Allah, di sini
Berkat itu mengalir dari sini, dari atas mimbar itu. Karena jemaat yang datang beribadah, dia pulang bawa berkat. Majelis yang pimpin ibadah, rayon, unsur dan lain sebagainya, dia bawa berkat dari sini untuk kasih dalam ibadah. Jadi saya bilang kalau majelis tidak ikut ibadah hari Minggu, jangan pimpin ibadah. Karena pertanyaannya, kok kasih berkat dari mana? Ya, berkat dari sini. Terima kasih untuk pemerintah, provinsi, kabupaten, semua donatur yang disebut nama maupun yang tidak sebut nama, yang sudah mengulurkan tangan sehingga pekerjaan Tuhan ini selesai hari ini. Terima kasih untuk para pekerja klasis dan seluruh pelayan untuk semua koordinasi kerja yang baik, sehingga hari ini kita ada satu sukacita bersama. Berkat Tuhan dari Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion akan terus menyertai memberkati Bapak dan Ibu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Demikian sambutan dari Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang disampaikan oleh anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Disampaikan terima kasih kepada Pendeta Resli Birahi Sarjana Teologi. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa bersama, foto bersama. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa makan. Karena itu kita ada di penghujung acara. Prosesi Balapen yang pertama kami mengundang dengan hormat penjabat Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Bapak Ciprianus Membayang. Selanjutnya penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Niaga Bapak Jadi ini ada apa namanya Barapen secara ya khusus kita masyarakat pantai. Ya masyarakat pantai ini dia punya beda dengan kami di saudara-saudara kita yang ada di pegunungan. Dulu. Tarik ya. Ada videonya kan? Sudah kan? Kan? Ini apa? Yang dibungkusnya apa? Tepung yang dibungkus, bos. Teba. Tepung bakar. Batu-batu dipun. Jadi inilah ciri khas kita di masyarakat khusus kami orang pantai. Dia punya cara barapennya beda. Kita di pegunungan. Sebelah sini, cukup beri sebelah sini. Tidak apa-apa, beri. Semua biasa bagus. Ya, jadi yang baru pertama kali ke Papua kalau mau berwisata itu mari datang ke Kampung Berwai. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Ya, ini dia punya keindahan pantai ini sekelas dunia ini. Ya, dia punya apa? Posisi pantai ini sangat luar biasa, indah. Dia surut ini, dia konturnya karang pasir.
Halo guys, welcome to my channel. Hari ini saya ada di Kepulauan Yapen, tepatnya di Kampung Borewai. Hari ini saya bersama dengan tim dari provinsi, dalam hal ini bersama dengan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang Ekubang, dan juga kita di sini ada kegiatan bersama dengan tim dari PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Gambar ini saya ambil langsung dari lokasi di mana tempat kegiatan ini diselenggarakan. Dan itu luar biasa itu pantainya. Ya mungkin dari video yang Anda nonton ini bisa jadi rekomendasi masuk dalam agenda wisata, bisa liburan ke Papua, mungkin ke Serui. Ini juga tempatnya luar biasa bagus. Ya sekitar ada satu kampung sebelum kita ke sini, kita singgah di Dawai namanya, tapi bisa darat bisa laut. Cuman tadi ada kendala kita di perjalanan itu, ada jalan atau jembatan yang putus, jadi kita lewat laut. Jarak tempuhnya kalau lewat laut itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam minimal, kita tergantung cuaca di laut. Kalau di darat itu sekitar 4 jam ya, 4 atau 3 jam minimal. Demikianlah laporan saya dari Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya dari Kampung Borewai. Mohon bantuan dukungan Anda sangat luar biasa untuk kami, dan saya sangat mengapresiasi untuk seluruh penonton dan juga para subscribers, youtuber pemula dan viewer semua. Video ini saya rekomendasikan, dedikasikan untuk Anda. Jadi setiap video yang saya buat itu adalah untuk Anda, bukan untuk saya. Karena Anda adalah orang-orang yang selama ini mendukung saya sehingga saya masih bisa berkarya dengan kemampuan saya yang serba kurang. Anda-anda ini adalah orang-orang hebat yang menonton walaupun hanya sekedar scroll atau ini. Bagi saya itu tidak masalah, mau nonton habis atau tidak itu urusan pribadi. Tapi yang jelas Anda semua adalah orang hebat yang sudah bisa menyaksikan YouTube khususnya di channel Abner Weo Anak Rantau. Hormat saya dari Tanah Papua, khusus dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Peace, God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. God bless you. Ini dia posisi kita jalan ke darat ini. Indah. Sudah. Luar biasa. Keluarga dong karena posisi ini dia turun jauh, jadi ini mau tidak mau mereka manual semua ini. Lihat ini. Teknisnya ini. Ini dorang apa? Para dia turun kering jauh ke darat sana, ke laut sana, jadi itu ada di darat sini. Teknisnya ini seperti begini, yang mungkin yang bukan orang pantai ya. Kecuali orang pantai mungkin tahu dapat teknik. Ini.
Ini sudah, kalau kita hidup berkeluarga, bersaudara itu seperti begini, namanya kita orang pantai. Seperti ini sudah. Kita ada kesulitan nanti kita tangani bersama-sama. Ini bentuk persaudaraan yang sangat unik dan luar biasa di Papua ini. Lihat itu, lihat itu, mereka luar biasa. Ini ikut orangnya. Luar biasa. Lihat. Sedikit lagi mereka sampai di laut. Luar biasa. Dorong perahu. Sampai. Apa lagi kita ke sini, Bos? Momen langka dalam sapu hidup ini. Selama saya mengabdi di Papua ini momen langka dalam sapu hidup. Tuhan itu baik ya, memberikan kita sesuatu di luar kemampuan kita, tapi itu akan jadi sebuah kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Luar biasa. Keramahan dari masyarakat di sini itu sangat luar biasa. Tuhan menganugerahkan alam yang begitu indah buat orang-orang Papua. Itu adalah sebuah berkat yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dapat dihitung. Ya. Okay. Thanks for watching. God bless you all. Oke, kita persiapan balik kanan, kembali ke base camp Kampung Dawai. Dari Dawai kita bergeser ke Serui.